Assalamualaikum, hai guys. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Sebelum lanjut ke kasus berikut ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tahu setiap saya upload video baru. Kelsey Barrett berusia 29 tahun, tinggal di kota Cripple Creek, Colorado. Dia menjalani kehidupan yang penuh dengan petualangan dengan seorang putri berusia 1 tahun bernama Kaylee dan tunangannya bernama Patrick Fezzi berusia 32 tahun. Kelsey menemukan kepuasan dalam karir sebagai instruktur penerbangan dekat kota Woodland Park, tempat dia berbagi minatnya dengan siswa bersemangat. Kelsey memiliki ikatan khusus dengan ibunya Cheryl yang tinggal di Idaho. Meskipun ada jarak fisik di antara mereka, hubungan mereka tetap kuat. Kelsey sering meminta bimbingan dan kebijaksanaan Cheryl, terutama dalam peran Kelsey sebagai ibu muda. Keadaan berubah menjadi lebih buruk pada akhir bulan November 2018. Sejak hari Thanksgiving pada tanggal 22 November 2018, Cheryl tidak dapat menghubungi Kelsey meskipun telah melakukan banyak upaya. Cheryl tahu Kelsey adalah orang yang bertanggung jawab, tapi Kelsey tidak pernah bertindak seperti ini sebelumnya. Karena prihatin dengan diamnya putrinya, kekhawatiran Cheryl bertambah seiring waktu. 10 hari berlalu, tapi Kelsey tidak menanggapi pesan dan telepon dari Cheryl, mendorong Cheryl melakukan tindakan. Pada tanggal 2 Desember 2018, Cheryl menghubungi Departemen Kepolisian Colorado dan meminta pemeriksaan kesejahteraan pada putrinya. Detektif kepolisian Colorado tiba di rumah Kelsey yang mengejutkan. Kelsey tidak ada di sana, tetapi semua barang-barangnya termasuk mobilnya tidak terganggu. Namun ponsel Kelsey tidak ditemukan. Meskipun pencarian menyeluruh, detektif tidak menemukan tanda-tanda adanya yang mencurigakan di kediaman Kelsey. Kedua mobil Kelsey ada di jalanan masuk dan tanda-tanda Kelsey pergi secara tidak terduga. Dan ada kue cinnamon roll tertinggal di kompor. Hilangnya Kelsey meyakinkan ada sesuatu yang salah. Pada tanggal 2 Desember 2018, Cheryl secara resmi mengajukan laporan orang hilang karena sudah 10 hari sejak Cheryl terakhir kali berbicara dengan Kelsey. Polisi meluncurkan penyelidikan intensif untuk menemukan Kelsey dan mengungkapkan misteri seputar hilangnya Kelsey. Polisi menemukan bahwa pada tanggal 22 November 2018, Kelsey terlihat di depan umum untuk terakhir kalinya. Kelsey tertangkap oleh kamera pengintai di toko grosir Safeway di kampung halamannya di kota Woodland, Cripple Creek. Dalam rekaman itu, Kelsey terlihat mengenakan celana jeans, kaos, dan sepatu kets. Ketika dia masuk ke toko sambil menggendong kursi mobil bayinya, di dalam toko Kelsey mengambil kereta belanja sebelum menghilang dari pandangan. Pihak berwenang mengkonfirmasikan bahwa Kelsey tiba di toko Safeway sekitar siang hari, meskipun waktu dia meninggalkan toko itu masih belum jelas. Namun diperkirakan dia menghabiskan waktu kurang dari 1 jam di dalam toko sebelum pulang ke rumahnya. Dalam penyelidikan berikutnya, detektif menanyai tetangga, teman, keluarga, dan rekan kerja, di mana tidak satu pun dari mereka telah melihat Kelsey dalam beberapa hari. Rekaman kamera pengawas milik tetangga memberikan petunjuk penting yang memberikan gambaran sekilas tentang saat-saat terakhir Kelsey. Rekaman itu menunjukkan Kelsey ditemani putrinya yang berusia 1 tahun, Kaylee, dan tunangannya Patrick di pintu masuk kediamannya pulang dari toko grosir pada pukul 1:23 siang pada hari yang sama. Di lengan Kelsey, dia memegang tanaman
yang dia beli beberapa saat sebelumnya dari toko Safeway. Kemudian pada hari yang sama, sekitar jam 4:20 sore, Patrick terlihat meninggalkan rumah Kelsey ditemani oleh putri mereka. Selama interogasi dengan polisi, bahwa interaksi terakhir Kelsey terjadi pada hari yang sama ketika Patrick menjemput putri mereka dari rumah Kelsey. Patrick menjelaskan pada detektif bahwa dia dan Kelsey mengalami kesulitan dalam hubungan dan mereka telah sepakat untuk meluangkan waktu berpisah selama beberapa hari untuk memberikan ruang satu sama lain. Patrick mengatakan bahwa dia terus melakukan kontak rutin dengan Kelsey selama 3 hari setelah penampakan terakhir Kelsey. Lebih jauh, Patrick mengatakan terakhir kali dia berkomunikasi dengan Kelsey pada tanggal 25 November 2018 ketika Kelsey mengirim beberapa SMS pada Patrick. Menurut Patrick, dia dan Kelsey berada di ambang putus. Kelsey meminta Patrick untuk merawat putri mereka sementara waktu karena kelelahan dan ketegangan emosional Kelsey. Dan Patrick khawatir pada Kelsey karena Kelsey tidak berada dalam kondisi pikiran baik-baik saja. Detektif mengetahui bahwa bos Kelsey, DOS Aviation, menerima pesan dari ponsel Kelsey pada tanggal 22 November 2018. Kelsey menyatakan dia ingin cuti bekerja meskipun tidak menyebutkan alasannya. Pesan teks itu menyatakan Kelsey mungkin keluar kota. Mengapa Kelsey pergi dan kemanakah dia akan pergi? Ketika polisi berhasil mendapatkan catatan ponsel Kelsey, polisi mendapat petunjuk kemana Kelsey akan pergi. Pada tanggal 7 Desember 2018, detektif kepolisian Woodland Park, mereka mengungkapkan pada tanggal 25 November 2018, pukul 5:13 sore, ponsel Kelsey memiliki ping di kota Gooding, Idaho, jaraknya sekitar 800 mil atau 1280 km dari kediaman Kelsey. Ibu Kelsey, Cheryl, tinggal di Idaho. Cheryl mengatakan kota Gooding tidak terletak dekat tempat tinggalnya. Kelsey tidak memiliki teman maupun kerabat di Idaho yang Cheryl kenal. Ketika detektif mengungkapkan informasi ini pada Patrick, reaksi Patrick berbeda dengan Cheryl. Patrick mengatakan dia tidak tahu mengapa Kelsey berada di kota Gooding. Karena naluri keibuannya, Cheryl memutuskan melakukan penyelidikan sendiri. Cheryl pergi ke kediaman Kelsey, mengintip ke dalam dan ke sekitar rumah, dan memeriksa di setiap sudut. Upaya Cheryl menghasilkan penemuan mengerikan yang tersembunyi di bawah dudukan toilet di kamar mandi Kelsey. Cheryl tersandung ke noda darah yang menonjol. Penemuan ini membuat Cheryl takut dan menimbulkan pertanyaan rahasia gelap apa yang tersembunyi di rumah putrinya. Cheryl segera menghubungi detektif tentang penemuan tersebut. Detektif segera tiba di rumah Kelsey dan melakukan penggeledahan. Dalam pemeriksaan lebih dekat menunjukkan bekas darah yang telah dibersihkan serta noda darah yang menonjol yang berceceran di berbagai permukaan di seluruh rumah. Jejak dekat bak mandi, di dekat perapian, di dinding, dan di atas lantai melukiskan gambaran suram tentang nasib Kelsey. Berbekal bukti yang memberatkan ini, polisi mendapatkan surat penggeledahan terhadap rumah Patrick pada tanggal 14 Desember 2018. Meskipun situasi memberatkannya, Patrick sepenuhnya bekerja sama dengan para detektif. Patrick memberi mereka akses tidak terbatas ke propertinya seluas 35 hektar. Patrick bahkan menyerahkan ponselnya untuk membantu penyelidikan. Walaupun melakukan penggeledahan menyeluruh di properti Patrick,
detektif tidak menemukan bukti atau petunjuk apapun. Polisi mengakui tanpa adanya petunjuk potensial dan ditemukannya darah Kelsey di rumahnya. Sayangnya, detektif beranggapan Kelsey sudah meninggal. Detektif menawarkan hadiah besar kepada masyarakat sebesar $25.000 dan mendesak masyarakat untuk memberikan informasi apapun untuk memecahkan kasus ini. Cheryl secara teratur berbicara pada wartawan untuk menyampaikan kekhawatirannya dan bahkan menghadiri acara yang diadakan untuk menghormati Kelsey. Sementara ini, Patrick memilih untuk tidak menonjolkan diri dan tetap diam. Patrick menolak terlibat dengan media. Bila wartawan meminta komentar Patrick tentang hilangnya istrinya, Patrick akan bertindak kasar dan memerintahkan mereka untuk meninggalkannya sendirian. Perilaku ini menurut detektif aneh dan menimbulkan kecurigaan. Apa yang terjadi selanjutnya memberi kasus Kelsey terobosan. Pada tanggal 17 Desember 2018, melalui ponsel Patrick dan memeriksa kontaknya, detektif kembali ke kota Idaho kepada seorang wanita bernama Crystal Lee berusia 32 tahun yang bekerja sebagai perawat. Detektif bertanya tentang hubungannya dengan Patrick. Crystal mengatakan dia dan Patrick sudah berpacaran putus sambung selama beberapa waktu. Crystal mengungkapkan bahwa dia jatuh cinta pada Patrick pada tahun 2006 ketika Crystal pertama kali bertemu Patrick. Pada saat itu, dia hamil anak Patrick, sementara Crystal sudah menikah dengan pria lain. Patrick sangat tidak senang dengan kehamilan ini dan meminta Crystal menggugurkannya. Crystal tidak setuju tentang hal ini, tetapi akhirnya dia harus melakukannya karena Crystal tidak ingin melihat sisi gelap Patrick. Setelah setahun berhubungan secara rahasia, Patrick meminta Crystal menceraikan suaminya supaya mereka bisa bersama. Ketika Crystal menceraikan suaminya, Patrick putus dengan Crystal dan meninggalkannya sendirian. Setahun kemudian, pada bulan Oktober 2017, perselingkuhan antara Patrick dan Crystal muncul kembali. Dan pada bulan Agustus 2018, Crystal mengetahui bahwa Patrick memiliki hubungan dengan Kelsey dan memiliki putri bersama. Patrick memberitahu Crystal bahwa Kelsey adalah wanita yang kasar yang telah membuat hidup Patrick seperti di neraka. Patrick menambahkan, Kelsey menyakiti putri mereka Kaylee dan situasi menjadi semakin buruk dari hari ke hari. Patrick mengatakan pada Crystal bahwa Patrick akan menangani semua situasi ini sehingga Kelsey tidak menjadi masalah lagi. Ketika detektif bertanya pada Crystal apa dia ada hubungan dengan hilangnya Kelsey, Crystal mengungkapkan bahwa Patrick menanyakan pada Crystal kombinasi obat apa yang bisa menghabisi seseorang. Hal ini menunjukkan Patrick ingin menghabisi Kelsey. Diduga Patrick telah membujuk Kelsey untuk bepergian ke Colorado dan mencoba menghabisi Kelsey dalam 3 kali percobaan, baik dengan melakukannya sendiri atau dengan bantuan. Meskipun dengan desakan Patrick, Crystal gagal melakukan pembunuhan atau menolaknya. Crystal mengatakan pada polisi, kadang-kadang dia gagal mengikuti arahan Patrick. Patrick menjadi semakin frustasi. Pada kesempatan pertama, setelah ditekan oleh Patrick, Crystal mengetuk pintu rumah Kelsey dan mencoba memberinya secangkir kopi yang telah diperintahkan Patrick pada Crystal untuk diberikan obat penenang. Crystal tidak ingin menyakiti Kelsey. Crystal ingin pendapat Kelsey. Crystal ingin tahu sebenarnya apa yang dikatakan Patrick tentang Kelsey. Kemudian Crystal memberikan Kelsey secangkir kopi, tapi tidak memberikannya obat apapun. Keesokan harinya, Patrick menelpon Crystal dengan marah dan bertanya pada Crystal mengapa Kelsey masih hidup.
Ketika Crystal memberitahu Patrick bahwa Crystal tidak bisa melakukannya, Patrick menjadi sangat marah. Beberapa minggu kemudian, Patrick memberi Crystal pipa logam dan menyuruh Crystal pergi ke rumah Kelsey dan menyerangnya. Meskipun awalnya Crystal mengemudi ke rumah Kelsey, Crystal akhirnya kembali ke rumah Patrick dan menjatuhkan pipa besi itu ke jalan masuk rumah Patrick. Sekali lagi Patrick menelpon Crystal dan mengungkapkan kemarahannya. Pada kesempatan ketiga, Patrick memberitahu Crystal bahwa Patrick menunggu di depan rumah Kelsey dengan tongkat baseball. Namun Crystal langsung menolak melakukannya. Pada saat itu, Patrick menakut-nakuti Crystal dan memberitahu Crystal bila sesuatu terjadi pada putrinya Kelly, maka itu akan menjadi kesalahan Crystal. Pada tanggal 4 November 2018, Patrick menelpon Crystal dan memberitahu Crystal bahwa Patrick akan menghabisi Kelsey sendirian. Sangat disayangkan bahwa Crystal tidak memberitahu polisi atau kepada Kelsey tentang hal itu. Setelah perencanaan selama lebih dari 2 minggu, pada hari Thanksgiving, pada tanggal 22 November 2018, beberapa saat setelah Kelsey pulang dari toko Safeway bersama Patrick dan Kelly, pasangan itu mendudukkan Kelly ke dalam box bayi, sementara Kelsey dan Patrick duduk ke ruang tamu. Patrick mengatakan bahwa dia ingin bermain tebak-tebakan di mana Patrick akan menutup mata Kelsey dan menyalakan lilin agar Kelsey bisa menebak. Kelsey setuju dan segera Patrick menggunakan sweater untuk menutup mata Kelsey. Apa yang terjadi selanjutnya hanya membuktikan bahwa Patrick adalah monster jahat. Segera Patrick mengeluarkan tongkat itu dan menyerang Kelsey dengan mata tertutup. Namun ini bukan bagian yang paling jahat dari kejahatan ini. Patrick tidak berhenti sampai darah Kelsey mengenai seluruh ruang tamu dan Kelsey meninggal. Sementara serangan itu terjadi, teriakan Kelsey menggema ke seluruh rumah. Putri mereka Kaylee yang berusia 1 tahun sedang bermain di ruang sebelah. Pada hari itu juga, Crystal menerima telepon dari Patrick, di mana Patrick menyuruhnya untuk membersihkan kekacauan di rumah Kelsey. 2 hari kemudian, Crystal berkendara dari Idaho ke Cripple Creek, Colorado. Crystal mengambil kunci kediaman Kelsey dari Patrick dan memasuki pemandangan mengerikan saat memasuki rumah Kelsey. Darah berceceran di lantai ruang tamu, karpet, dan bahkan di belakang sofa. Dengan mengenakan jaket polisi, Crystal menjelaskan adegan mengerikan dan mengatakan darah bahkan merembes ke bawah papan lantai. Crystal menemukan darah di jendela, peralatan dapur, boneka binatang. Pemandangan itu membuat merinding. Crystal mulai membersihkan untuk menutupi kebenaran dari hilangnya Kelsey. Crystal sangat terkejut dengan tindakan Patrick. Crystal mengungkapkan pada detektif butuh 4 jam untuk menghapus barang bukti. Meskipun Crystal sudah membersihkan dengan menyeluruh boneka binatang dan bantal sofa yang berlumuran darah, tidak dapat dibersihkan dan berakhir di tempat sampah. Total ada 6 kantong sampah berisi barang-barang itu. Namun Crystal mengaku meninggalkan bekas darah di tempat-tempat strategis di ruang tamu dengan tujuan sebagai petunjuk untuk diungkap polisi. Setelah membersihkan, Crystal menemani Patrick saat mereka memindahkan jasad Kelsey ke peternakan Patrick. Crystal menyaksikan dengan kengerian ketika Patrick membuang tubuh Kelsey ke dalam bak air dan membakar barang bukti bersama dengan alat pembunuhan yang Patrick gunakan dalam serangan bersama bukti lain, termasuk mainan Kelly dan Bible milik Kelsey yang berlumuran darah. Yang mengejutkan ibu Patrick,
Sheila Frazy menyaksikan tubuh Kelsey dibakar dari teras rumahnya di peternakan. Sheila menyadari apa yang terjadi. Kamera pengawas menangkap kehadiran Patrick di ATM drive-thru pada tanggal 2 November 2018, tepat sebelum pembunuhan Kelsey. Rekaman tersebut menunjukkan tas jinjing hitam di dalam bak truknya, mungkin untuk mengangkut tubuh Kelsey. Patrick yang juga tertangkap di kamera pengawas di stasiun bahan bakar. Patrick terlihat mengisi jerigen. Crystal mengungkapkan pada polisi, Patrick merencanakan membuang sisa-sisa Kelsey yang hangus ke tempat sampah atau ke sungai. Crystal mengajak polisi ke sebidang tanah hangus, tempat di mana tubuh Kelsey dibakar di peternakan milik Patrick. Crystal mengungkapkan bahwa Patrick memaksa Crystal untuk membawa ponsel Kelsey ke Idaho. Crystal membawa ponsel Kelsey ke Idaho, di mana Crystal menyamar sebagai Kelsey dan mengirim pesan teks kepada Patrick dan bos Kelsey, sebelum akhirnya membakar ponsel itu. Crystal mengungkapkan Patrick mengatur tipu muslihat, seolah-olah Kelsey telah secara sukarela meninggalkan kota Cripple Creek. Crystal mengaku dia patuh kepada Patrick karena Crystal ketakutan akan ancaman Patrick kepada keamanan Crystal dan keluarganya. Takut dia akan mengalami nasib yang sama dengan Kelsey. Berbekal bukti yang diberikan Crystal pada detektif, pihak berwenang menangkap Patrick pada tanggal 21 Desember 2018. Patrick ditahan tanpa jaminan. Pada tanggal 27 Desember 2018, ketika Patrick di dalam penjara, hakim memerintahkan bayi Kylie yang berusia 1 tahun berada di bawah perawatan orang tua Kelsey. Detektif mulai mencari jasad Kelsey, meskipun banyak upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mencari jasad Kelsey, tetapi tidak membuahkan hasil. Pada bulan Februari 2019, Crystal mengaku bersalah karena merusak barang bukti, dan Crystal setuju bersaksi melawan Patrick. Persidangan Patrick dibuka bulan Mei 2019. Patrick mengaku tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan Kelsey. Persidangan Patrick dimulai tanggal 28 Oktober 2019 yang menekankan kesaksian Crystal dalam membangun kasus terhadap Patrick, yang menyebutkan tawar-menawar Crystal terhadap Patrick sebagai kesepakatan dengan iblis. Ketika jaksa menanyakan pada Crystal apa permohonan terakhir Kelsey, Crystal dengan berlinangan air mata menceritakan pengakuan Patrick yang mengerikan saat dia tanpa ampun memukuli Kelsey. Teriakan permohonan terakhir Kelsey yang bergema di udara adalah "Please stop" atau "tolong berhenti". Mengingat tubuh Kelsey belum ditemukan, pembela mengatakan tidak ada cukup bukti untuk menghukum Patrick. Tim pembela mulai menargetkan Crystal dan mengatakan bahwa Crystal satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kematian Kelsey. Kesaksian dari teman seumur hidup Patrick, Joseph Moore, mengungkapkan pernyataan mengkhawatirkan Patrick beberapa bulan sebelum hilangnya Kelsey, yaitu "Nobody, no crime". Akhirnya juri menyampaikan putusan bersalah pada tanggal 18 November 2019, dan Patrick dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, ditambah hukuman 156 tahun penjara untuk kejahatan yang sama. Crystal dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, walaupun banyak masyarakat tidak bahagia dengan hukuman ringan Crystal, namun karena kesaksiannya, kasus ini terungkap. Crystal dibebaskan bersyarat pada tanggal 23 Maret 2021 setelah 18 bulan di penjara. Patrick di penjara Arkansas Valley Correctional Facility di Crowley County.
dan dia tidak akan pernah menginjakkan kaki di dunia luar. Motif kejahatan Patrick masih belum jelas. Menurut orang tua Kelsey, motif Patrick karena dia menginginkan hak asuh penuh Kylie. Lokasi jasad Kelsey tetap menjadi misteri hingga saat ini. Sampai di sini dulu kisah nyata ini, guys. Ini salah satu kasus paling sadis yang pernah saya ceritakan dalam channel ini. Buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya dan ambil pelajaran positif dari setiap kasus. Bagaimana bisa Kelsey tidak menyadari bahwa Patrick adalah seorang monster yang kejam, selalu mendekatkan diri kepada yang kuasa dan mengamalkan ajaran agama secara baik dan benar ya guys. Saya percaya semua kejahatan buruk itu pasti akan mendapat balasan. Misalnya, bisa saja kita mendapatkan nasib buruk dalam pekerjaan, jodoh, umur, atau kesehatan. Bila suka ceritanya, jangan ragu-ragu, ditekan tombol subscribe dan like-nya, tekan loncengnya untuk cerita yang lain.